Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Budi Pratama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil observasi dan telaah kurikulum Mapel PAI BP kelas 11 SMA Negeri 1 Indralaya. Hasil observasi saya di SMA Negeri 1 Indralaya pada hari Rabu tadi, tanggal 10 Desember 2025, itu banyak sekali data yang saya dapatkan, mulai dari profil sekolah, kemudian ada perangkat pembelajaran yang sangat beragam dan menarik. Di antaranya ada CP, ATP, analisis alokasi waktu, ada prosem, prota, buku ajar, ada juga kalender akademik, dan yang menurut saya yang paling menarik di sini adalah jurnal mengajar harian Mapel PAI BP kelas 11, dan juga ada LKMH, yakni lembar kerja murid hebat kelas 11 bab 1, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Jadi menurut saya jurnal mengajar harian dan LKMH ini adalah hal yang menarik, sangat menarik, karena mungkin tidak semua sekolah mempunyai dan menerapkannya. Kemudian di sini saya akan memaparkan hasil analisis telaah yang akan saya kemukakan nanti tentang kurikulum Mapel PAI BP kelas 11 SMA Negeri 1 Indralaya. Kemudian ada juga terkait dengan metode atau pendekatan yang digunakan dalam hal ini, yakni pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Hasil observasi kurikulum sekolah. Kurikulum yang digunakan SMA Negeri 1 Indralaya saat ini adalah sama dengan tahun sebelumnya, yaitu menggunakan kurikulum merdeka atau KUMER. Kemudian pada tahun ini, SMA Negeri 1 Indralaya menambahkan pendekatan deep learning pada kegiatan belajar mengajar mereka. Data ini saya dapatkan dari salah satu guru mata pelajaran PAI BP di SMA Negeri 1 Indralaya, yakni Ibu Mariani MA, selaku guru Mapel PAI kelas 11. Selanjutnya di sini ada lembar kerja murid hebat atau LKMH kelas 11 bab 1, membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek. Nah, sebenarnya LKMH ini ada beragam tergantung dengan kelas dan juga bab mereka. Tapi di sini saya mengambil untuk kelas 11 dan kelas 11 bab 1-nya, khususnya untuk Mapel PAI. Jadi LKMH ini juga menarik untuk kita kaji karena di dalamnya selain ada mata pelajaran, kelas atau semester, nama peserta didik, kelas, dan nomor absen, di sini itu mencantumkan tujuan pembelajaran, ada petunjuk pengerjaan, ada aktivitas 1, 2, dan 3. Dan di mana contoh di sini, aktivitas 1 di sini ada memahami pesan Al-Qur'an. Nah, di aktivitas 1 ini pun juga dia ini meminta anak didiknya ini untuk menjelaskan ciri-ciri, ada 3 ciri-ciri di sini. Kemudian dia meminta contoh juga. Kemudian di sini dia memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian di aktivitas 2 ini ada analisis dan penerapan. Bahkan di sini ada contoh kasusnya, yang dimana di contoh kasus ini juga dibagi lagi menjadi langkah 1, 2, 3. Kemudian ada refleksi dan komitmen diri. Dan kemudian ini nanti akan difarap dan dinilai oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan, dalam hal ini Mapel PAI. Nah, jadi menurut saya ini adalah terobosan yang baru dan efektif. Karena mengapa? Jadi dengan adanya LKMH ini atau lembar kerja murid hebat, maka pembelajaran ini tidak hanya terpatok pada hafalan, tetapi juga nalar kritis dari peserta didik itu juga bisa berkembang. Karena dia menyajikan suatu masalah atau studi kasus, dan kemudian siswa itu harus mengkajinya secara individu. Karena di sini nanti setiap peserta didik ini akan diberi lembar kerja murid hebat ini. Tiap murid itu 1 LKMH tiap babnya, dan mereka wajib untuk mengisinya sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan keadaan peserta didik itu sendiri. Menurut saya ini sangat efektif dan menarik untuk kita kaji untuk lebih lanjut, seperti itu terkait LKMH ini. Selanjutnya, pembahasan tentang hasil analisis telaah. Untuk mempersingkat waktu, hasil analisis telaah ini akan saya ambil 2 garis besar. Yang pertama, analisis efektivitas LKMH dan kaitannya dengan deep learning.
Kemudian ada analisis efektivitas jurnal mengajar dan penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang analisis efektivitas LKMH dan kaitannya dengan deep learning. Jadi seperti yang sudah saya singgung sebelumnya, jadi LKMH ini bab 1 membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai iptek ini dirancang secara efektif untuk mendorong pembelajaran yang mendalam atau deep learning melalui keterlibatan aktif dan penerapan konsep. Jadi yang menurut saya ini kenapa sih ini efektif? Yang pertama, karena tujuan pembelajaran yang jelas dan berjenjang. Jadi LKMH ini memuat tujuan pembelajaran yang terstruktur, mulai dari tingkat analisis isi kandungan ayat, hingga penerapan sikap berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, struktur ini mengarahkan murid untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami dan mengaplikasikan ilmu tersebut. Kemudian ini efektif menurut saya karena LKMH ini dia mengintegrasikan 3 domain pembelajaran. Jadi aktivitas di LKMH ini mencakup domain kognitif, afektif, dan psikomotor. Jadi pembelajaran yang melibatkan ketiga domain ini sangat kondusif untuk deep learning. Kemudian ini efektif menurut saya karena LKMH ini mampu mendorong pemikiran kritis dan high order thinking atau HOT. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam aktivitas 1 dan 2 tadi itu meminta murid untuk menganalisis, mengidentifikasi, menghubungkan, dan menerapkan. Nah, ini adalah ciri khas dari pembelajaran yang mendalam atau deep learning, di mana murid harus memproses informasi secara kompleks. Kemudian ada relevansi kontekstual. Jadi seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi studi kasus mengenai pesan berantai atau hoax di grup WhatsApp sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik kelas 11. Jadi ini memfasilitasi transfer pengetahuan dari ajaran agama ke konteks nyata yang merupakan salah satu indikator deep learning. Selanjutnya ini bisa efektif karena penekanan pada tabayun dan tanggung jawab. Jadi LKMH ini secara eksplisit atau jelas menyoroti prinsip tabayun dalam Islam, lalu mengaitkannya dengan semangat ulul albab. Ini mengajarkan tanggung jawab etis dalam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan aspek penting dari pendidikan karakter. Jadi intinya apa? Jadi secara keseluruhan LKMH ini bukan sekadar lembar kerja yang menguji hafalan seperti yang saya bilang tadi, tetapi melainkan alat yang terstruktur untuk memandu peserta didik melalui proses berpikir kritis, analisis, refleksi, sehingga memfasilitasi tercapainya deep learning yang berakar pada nilai-nilai agama Islam. Analisis terakhir, yakni tentang analisis efektivitas jurnal mengajar dan penggunaan metode pembelajaran yang beragam. Jadi, jurnal mengajar harian untuk Mapel PAI-BP menunjukkan efektivitas yang tinggi karena dirancang dengan kuat menggunakan prinsip-prinsip deep learning, yakni sebuah pendekatan yang berfokus pada pemahaman konseptual yang mendalam, transfer pengetahuan, dan pengembangan keterampilan abad ke-21. Efektivitas ini dicapai melalui 3 faktor utama, yakni penghubungan materi dengan konteks nyata, keragaman metode pembelajaran aktif, dan pendekatan pada proyek serta refleksi. Yang pertama, pembelajaran kontekstual mendalam, deep learning kontekstual. Jadi jurnal ini secara konsisten mengarahkan siswa untuk menghubungkan konsep PAI dengan kehidupan sehari-hari dan isu kontemporer yang merupakan ciri khas deep learning. Kita baca lagi yang di sini ada hakikat berpikir kritis, yakni hakikat berpikir kritis dihubungkan dengan analisis video fenomena alam seperti yang dicantumkan di pertemuan ke-1 dan kedua. Lalu contoh lagi di pertemuan ketiga hingga kelima ada tentang semangat iptek, itu dihubungkan dengan analisis berita hoax dan proyek, yakni saring sebelum sharing. Lalu ada pertemuan ke-27 hingga ke-28 itu contohnya tentang adab digital, yakni dihubungkan dengan kasus hoax dan cyberbullying. Jadi melalui kegiatan ini siswa tidak hanya menghafal teks yang suci, tetapi mengaplikasikan analisis Quran surah Ali Imran dan hadis dan adab digital untuk memecahkan masalah nyata, sehingga terjadi pemahaman konseptual yang mendalam dan kemampuan transfer pengetahuan. Kemudian yang kedua, keragaman metode pembelajaran aktif. Jadi menurut saya jurnal ini sangat efektif karena menerapkan beragam metode yang menuntut keterlibatan kognitif dan sosial siswa secara tinggi, jauh dari metode ceramah pasif.
Metode-metode ini secara langsung mendukung pengembangan 6 kompetensi deep learning, yaitu bisa disebut dengan 6C, yaitu karakter, citizenship, collaboration, communication, creativity, dan critical thinking. Seperti yang sudah saya bilang tadi bahwa metode pembelajaran yang digunakan oleh SMA Negeri 1 Indralaya, khususnya PAI kelas 11, itu menggunakan metode pembelajaran yang beragam. Di sini kita ambil contoh ada project based learning, lalu ada analisis kasus atau studi kasus, kemudian ada role playing atau simulasi, ada pula jigsaw. Jadi kesimpulannya, jurnal mengajar ini efektif karena secara strategis menggunakan metode aktif yang beragam untuk mendorong siswa melampaui pembelajaran permukaan atau surface learning dan mencapai pemahaman mendalam atau deep learning dengan mengaplikasikan PAI dan budi pekerti dalam konteks isu-isu kontemporer. Jadi, hasil utama dari telaah kurikulum PAI BP kelas 11 di SMA Negeri 1 Indralaya menunjukkan bahwa perangkat pembelajaran yang dirancang telah sangat efektif dalam mengimplementasikan metode pembelajaran yang berfokus pada pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam. Efektivitas ini terbukti dari RPM atau modul ajar dan jurnal mengajar harian yang secara strategis menggunakan metode aktif dan inovatif seperti project based learning, inquiry based learning, dan role playing. Metode-metode ini secara sengaja dirancang untuk mendorong peserta didik melampaui pembelajaran permukaan atau surface learning menuju pemahaman konseptual yang mendalam. Adapun fokus kurikulum adalah pada transformasi pemahaman tekstual agama menjadi kemampuan untuk menganalisis isu kontemporer dan memecahkan problematika akhlak secara nyata yang merupakan indikator keberhasilan deep learning sejati. Selain itu, penggunaan asesmen otentik berupa penilaian proyek dan kinerja semakin memperkuat bahwa tujuan pembelajaran diukur berdasarkan aplikasi pengetahuan dalam konteks dunia nyata, selaras dengan tuntutan untuk membentuk insan berkarakter dan cerdas. Itu saja hasil observasi dan telaah kurikulum Mapel PAI BP kelas 11 SMA Negeri 1 Indralaya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada yang kurang mungkin bisa lihat di buku yang telah saya buat ini. Kepada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.